Assalamualaikum. Sesuai janji, yuk melanjut obrolan soal melatonin. Kali ini soal penggunaan suplemen melatonin. Ada yang bilang ini nih, suplemen wajib gitu ya, buat yang udah kena faktor U, tapi ada yang memperdebatkan juga. Nah, menjawab di judul kita. Ini pertama disclaimer dulu ya. Kami bukannya mau merekomendasikan apa-apa nih, sama sekali arahnya bukan ke sana. Karena walaupun ada dasar ilmiahnya, ya tadi itu, di luar sana masih ada pro kontranya soal suplemen melatonin, harap maklum. Terus terhadap pertanyaan itu jawabannya apa? No, saran-saran untuk penggunaan melatonin bagi yang sudah kena faktor U itu bukan sekedar pendapat segelintir oknum pakar atau pro science gitu. Tapi itu tuh ada dasar ilmiahnya. Hmm, Logikanya gimana sih? Apa dasar ilmiahnya? Nah, tak bisa dipungkiri ya, seiring menguatnya faktor U, manusia itu terkena oleh yang pakar penuaan menjuluki sebagai melatopaus atau semacam menopause melatonin gitu. Melatonin darahnya menipis. Nah, sudah jadi fakta untuk membalikan kondisi tersebut. Kalau berdasar perkembangan iptek sekarang itu sulit banget, seringnya gagal. Buat dari itu, tidur jadi kurang dalam, kurang pules, kurang nyenyak, dan terlalu didominasi oleh tidur-tidur ayam, padahal manusia. Loh. Selain itu, kemarin dulu kita udah ulas, orang jadi sering kebangun malam, atau susah tidur gampang bangun, atau kalau udah kebangun susah tidur lagi, padahal masih dini hari banget, dan seterusnya. Padahal kalau kurang tidur atau tipis melatonin itu ya, healing harian pun menjadi cemen, kurang optimal, buntutnya jadi panjang. Faktor U jadi terakselerasi, semakin kenceng penuaan dan keusuran, termasuk di situ ada urusan fungsi kognitif, metabolisme, dan imunitas juga. Sehingga banyak pakar penuaan terus riset dan selanjutnya menyarankan suplemen melatonin sebagai terapi penggantian hormon. Ya. Dan ini menurut mereka hasilnya cenderung positif. Berdasar penelitian ya, kalau dosisnya tepat, suplemen melatonin ini jauh lebih baik daripada pemakaian obat-obat tidur yang konvensional, yang cenderung akan mempercepat kepikunan, gangguan kognitif gitu, melemahkan keseimbangan juga, jadi gampang jatuh, dan juga cenderung menimbulkan kecanduan. Nah, tapi masih ada nih kelompok yang kontra dengan ide ini. Karena bagaimanapun, penggantian hormon seperti itu bukanlah hal alami. Lembaga seperti American Academy of Sleep Medicine ya bilangnya kalau dipakainya sesekali aja dalam kondisi khusus itu masih oke. Tapi kalau dipakai secara rutin, risiko jangka panjangnya masih belum konklusif, perlu riset lebih lanjut. Sementara udah jelas manfaatnya terhadap durasi tidur total seringkali cuma sekitaran 10-20 menit saja rata-ratanya berdasarkan uji klinis, alias manfaat dan mudaratnya itu kurang imbang dan perlu diteliti lebih lanjut. Ada beberapa potensi risiko nih ya, risiko lain. Suplemen melatonin, karena bagaimanapun nggak akan melepas racikannya ya, seperti saat munculnya melatonin alami, itu punya efek melambatkan metabolisme. Nah, padahal lambatnya metabolisme ini juga melambatkan healing dan mengakselerasi faktor U. Ini jadi kontradiktif ya. Maksudnya pengen mempercepat metabolisme, ujungnya malah memperlambat. Risiko lain itu terhadap orang yang mengkonsumsi obat-obatan khas orang tua, kayak obat tensi, pengencer darah, anti diabetes, kayak gitu. Itu banyak kan nggak cocok dan tidak direkomendasikan untuk pakai berbarengan suplemen melatonin. Nah, padahal makin ke sini, warga senior yang pakai obat kayak gitu banyak banget. Risiko lain, walau tidak separah obat tidur konvensional, tetap aja suplemen melatonin itu ngaruh ke otak dan kepikunan. Keseimbangan juga jadi lebih rentan ya, cenderung lebih gampang jatuh, dan bikin tubuh makin males membuat melatonin yang alami. Jadinya ini semacam kecanduan juga, walaupun tidak separah obat tidur pada umumnya. Dan itu belakangan ditemukan lagi. Selain melatonin darah, di tubuh kita ada melatonin siang yang kemarin itu, yang adanya di gut microbiome, mitokondria, dan lain-lain yang ini sama sekali tidak bisa dijangkau oleh suplemen yang kita minum. Tapi dalam hal ini ahli yang pro menteorikan suplemen melatonin walaupun tidak bisa secara langsung menjangkau melatonin siang, dia bisa menstimulasikan kalau dosis dan timing serta racikannya tepat, tapi realitanya penelitian ke arah sana pun belum terlalu konklusif. Terus sarannya apa nih untuk jalan tengahnya? Kurang lebih kalau secara umum ini nih, buat yang pakai suplemen melatonin ya. Pertama, jangan keseringan.
Kalau bisa sesekali saja saat beneran ada kondisi yang extraordinary. Kedua, kalau pakainya agak sering, gunakan dosis mikro sekecil mungkin. Jangan sampai di atas 1 miligram, syukur-syukur dibatasin sekitar 0,3 miligram saja. Tapi terus dikombinasikan dengan pengaturan ritual tidur yang pakai cara-cara alami sekondusif mungkin. Misal nih, saat malam minimalkan cahaya biru, jauhkan dari layar gadget, TV, dan lain sebagainya. Diatur-atur suhunya, kasurnya, noise-nya, dan seterusnya sesuai panduan sleep hygiene yang baku. Tambahan lagi itu saat malam ya perut nggak boleh terlalu kekenyangan makanan gitu. Ketiganya, timing untuk mengkonsumsi suplemen ini mesti diatur cermat, yaitu sekitaran 1 jam sebelum tidur malam gitu. Dan tiap kali mengkonsumsi, jadwalnya itu diatur sekonsisten mungkin, jangan berubah-ubah. Keempat, ya untuk keadaan tertentu ya jauhilah suplemen melatonin ini, misalnya kalau sedang rutin minum obat pengencer darah, atau obat diabetes, atau obat tensi, atau obat keras lainnya, termasuk di sini kalau wujudnya herbal-herbalan juga. Atau kalau raksanya ya mesti konsultasi sama ahlinya. Terus kalau ada jadwal nyetir atau menjalankan mesin yang butuh konsentrasi tinggi, ya jauh-jauhlah dari suplemen melatonin yang bikin ngantuk itu. Lainnya itu, perlu dihindari juga kalau ada gangguan autoimun atau epilepsi atau gangguan kognitif lain yang nyata. Atau kalau mau ideal banget ya udah aja, nggak usah nyentuh suplemen melatonin sama sekali, tapi cobalah untuk menormalisasi melatonin alami melalui berbagai jurus yang sifatnya bisa membalikkan lagi atau mereset faktor U. Agak susah, perlu jurus banyak, tapi ya bukannya mustahil. Kombinasi dari senam, olah fisik tertentu, anti mager, pengelolaan stres, diet makanan sehat yang balance, intermittent fasting yang sistematis, dan khususnya tuh sebagaimana yang sering kita diskusikan. Ini terkecuali untuk kondisi-kondisi khusus yang tertentu, yang benar sifatnya sesekali banget, kalau itu bisa aja. Misalnya nih, kalau sedang di angkasa luar gitu, atau daerah dekat kutub yang siang malamnya kacau, atau di dalam gua kegelapan kurang sinar matahari dalam waktu yang jangka panjang, atau justru kena mataharinya nyaris terus-terusan dalam jangka panjang. Kedua, kalau kena jet lag atau gangguan shift kerja, kerja malam, atau habis begadangan yang parah gitu karena suatu urusan. Ketiga, ini kalau memang untuk terapi insomnia atau gangguan tidur tertentu, tapi mesti ada pendampingan dari pakar tidur. Itulah kira-kira ya sekilas lintas tentang suplemen melatonin. Sekali lagi ini sekedar reportase saja, bukannya rekomendasi. Terima kasih.